Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu untuk seluruh sahabat channel Lansia Sehat yang saya hormati dan saya cintai. Apa kabar hari ini? Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan selalu diberkahi umur panjang yang bermanfaat. Dari mana saja sahabat menonton video ini? Apakah dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, atau mungkin dari luar negeri yang jauh di sana? Dan usia sahabat sekarang berapa tahun? 60, 70, 80, atau bahkan lebih dari itu? Apapun usia sahabat, semoga selalu diberi kekuatan kaki yang kokoh, langkah yang ringan, dan tubuh yang tetap bugar sampai usia lanjut. Kami doakan dengan tulus, semoga setiap langkah sahabat selalu dipenuhi keberkahan. Semoga sendi-sendi yang mulai kaku diberi kelenturan, otot-otot yang mulai lemah kembali kuat, dan tulang-tulang tetap padat meski usia terus bertambah. Karena tubuh yang sehat adalah anugerah, dan kekuatan kaki adalah kunci utama agar sahabat tetap bisa mandiri, aktif, dan bahagia di usia senja. Sahabat channel Lansia Sehat yang kami hormati, di usia lanjut seperti sekarang, menjaga kesehatan kaki bukan hanya soal berjalan atau berdiri, tetapi juga tentang menjaga kualitas hidup. Karena tanpa kaki yang kuat, banyak aktivitas sederhana menjadi sulit dilakukan. Mulai dari beribadah, berjalan ke dapur, hingga sekadar berjemur di pagi hari. Kaki yang lemah dapat membuat seseorang mudah lelah, tidak seimbang, dan rentan jatuh. Karena itu, menjaga kekuatan kaki sama pentingnya dengan menjaga jantung, ginjal, dan otak. Namun tahukah sahabat, bahwa salah satu faktor penyebab kaki cepat lemah ternyata bisa datang dari makanan yang kita anggap sehat, bahkan dari buah-buahan yang selama ini sering kita konsumsi setiap hari. Banyak orang mengira semua buah pasti menyehatkan. Memang benar, buah kaya vitamin dan serat, tetapi tidak semua buah aman untuk lansia. Ada beberapa buah yang justru mengandung zat tertentu yang dapat mengganggu kekuatan otot, mempercepat pengeroposan tulang, bahkan menurunkan fungsi sendi kaki secara perlahan. Fenomena ini banyak sekali ditemukan di lapangan. Ada lansia yang merasa tubuhnya sehat, tetapi mengeluhkan kaki terasa berat, mudah kram, atau pegal luar biasa padahal tidak banyak berjalan. Setelah diperiksa oleh dokter, ternyata penyebabnya bukan karena usia semata, melainkan dari pola makan dan jenis buah yang dikonsumsi setiap hari. Sebagai contoh, ada seorang sahabat lansia berusia 72 tahun yang rajin berolahraga ringan dan selalu menjaga pola makan. Namun, ia mengeluh kakinya sering lemas dan mudah nyeri. Setelah ditelusuri, ternyata hampir setiap hari ia makan buah semangka dan pisang dalam porsi besar, karena percaya buah-buahan itu menyehatkan. Padahal, bagi tubuh lansia, terlalu banyak gula alami dan kalium bisa justru mengganggu keseimbangan otot dan saraf. Inilah sebabnya, kita perlu memahami bahwa tidak semua buah cocok untuk semua usia. Buah yang menyehatkan untuk anak muda belum tentu baik untuk lansia. Karena sistem metabolisme tubuh lansia berbeda, kemampuan ginjal menurun, otot mulai kehilangan massa, dan tulang tidak sekuat dulu. Semua hal ini membuat tubuh lebih sensitif terhadap kadar gula, asam, dan zat tertentu dari makanan, termasuk buah. Melalui video ini, kita akan membahas secara lengkap 8 buah yang ternyata bisa diam-diam melemahkan kekuatan kaki lansia. Bukan berarti buah-buahan itu harus dihindari sepenuhnya, tetapi penting untuk tahu cara dan batas aman dalam mengonsumsinya. Kita juga akan mempelajari apa kandungan di dalamnya yang menyebabkan otot dan sendi kaki menjadi cepat lemah, serta bagaimana mengatur asupan buah agar tetap sehat tanpa kehilangan manfaat alaminya. Sebelum kita masuk ke daftar buah-buahan tersebut, ada baiknya kita pahami dulu bagaimana sebenarnya proses tubuh lansia kehilangan kekuatan otot dan sendi. Karena dengan memahami penyebabnya, sahabat akan lebih mudah mengerti mengapa beberapa jenis buah bisa memperburuk kondisi tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan oleh banyak dokter ahli gizi, kekuatan kaki dipengaruhi oleh 3 hal utama. Pertama, adalah massa otot. Seiring bertambahnya usia, otot-otot di kaki akan berkurang secara alami karena tubuh tidak lagi memproduksi protein seefektif dulu. Kedua, adalah kesehatan tulang. Tulang yang mulai rapuh akan membuat kaki mudah nyeri dan sulit menopang berat badan. Dan yang ketiga, adalah kelancaran sirkulasi darah. Jika peredaran darah ke otot kaki tidak lancar, maka otot akan mudah kekurangan oksigen dan energi, sehingga terasa berat dan lemas. Nah, semua proses ini ternyata bisa diperparah oleh konsumsi buah tertentu yang mengandung kadar gula tinggi, asam berlebihan, atau zat yang mengganggu penyerapan mineral penting seperti kalsium dan magnesium. Itulah sebabnya, lansia yang tidak hati-hati dalam memilih buah sering mengalami keluhan seperti kaki mudah pegal, sendi cepat nyeri,
atau bahkan sering kram di malam hari. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah memahami pentingnya menjaga kekuatan kaki, mari kita pelajari bersama faktor-faktor penyebab lemahnya kaki pada usia lanjut dari sisi medis dan gizi. Dengan memahami penyebabnya, kita bisa mencegah sejak dini dan mengatur pola makan agar tubuh tetap kuat dan bugar. Jadi, jangan kemana-mana, karena di bab berikutnya kita akan membahas secara mendalam mengapa kekuatan kaki bisa menurun pada lansia, serta bagaimana makanan termasuk buah memiliki peran besar dalam hal ini. Setelah itu, kita akan masuk ke pembahasan utama tentang 8 buah yang diam-diam dapat melemahkan kekuatan kaki lansia. Sampai di sini, mari kita niatkan untuk belajar bersama demi kesehatan tubuh di usia lanjut. Karena dengan pengetahuan yang benar, kita bisa menikmati masa tua dengan tubuh yang kuat, langkah yang mantap, dan hati yang tenang. Sahabat channel Lansia Sehat, sebelum kita membahas buah-buahan apa saja yang bisa melemahkan kekuatan kaki, penting bagi kita untuk memahami dulu akar penyebabnya. Mengapa kaki menjadi lemah seiring bertambahnya usia? Mengapa beberapa lansia merasa cepat pegal, sulit berdiri lama, atau sering kehilangan keseimbangan padahal dulu tubuhnya kuat dan lincah? Penurunan kekuatan kaki pada lansia bukanlah hal yang terjadi secara tiba-tiba. Proses ini berjalan perlahan, dan biasanya mulai terasa sejak usia memasuki angka 60 tahun ke atas. Menurut para ahli kesehatan, ada beberapa faktor utama yang membuat kaki lansia menjadi mudah lemah, nyeri, dan kehilangan daya topang. Faktor pertama adalah penurunan massa otot atau yang disebut sarkopenia. Seiring bertambahnya usia, tubuh secara alami kehilangan jaringan otot hingga 1% setiap tahun setelah usia 50. Otot-otot yang dulunya padat dan kuat perlahan berubah menjadi lebih lembek dan lemah. Ini terjadi karena tubuh lansia tidak lagi memproduksi cukup hormon pertumbuhan dan testosteron yang berperan dalam membangun otot. Akibatnya, kaki menjadi mudah lelah bahkan untuk aktivitas ringan seperti berjalan di halaman atau naik tangga. Faktor kedua adalah penurunan kepadatan tulang atau osteoporosis. Tulang kaki dan sendi bekerja sama menopang berat badan setiap kali kita berdiri atau berjalan. Ketika kepadatan tulang menurun, kaki akan lebih mudah nyeri dan sulit menahan beban. Bahkan, sebagian lansia mengalami retak tulang tanpa sadar hanya karena terpeleset ringan atau berdiri terlalu lama. Kondisi ini semakin parah bila asupan kalsium dan vitamin D kurang, atau bila terlalu sering mengonsumsi makanan yang menghambat penyerapan mineral penting tersebut. Faktor ketiga adalah perubahan pada sistem saraf dan peredaran darah. Kaki manusia memiliki banyak saraf yang mengatur keseimbangan dan gerakan. Pada lansia, suplai darah ke saraf-saraf kecil di kaki mulai menurun. Akibatnya, saraf tidak mendapatkan cukup oksigen dan nutrisi, sehingga gerakan kaki menjadi lambat dan tidak seimbang. Kadang hal ini ditandai dengan rasa kesemutan, kram, atau bahkan kehilangan sensasi di telapak kaki. Bila tidak dijaga, kondisi ini dapat menyebabkan kaki terasa berat dan mudah jatuh. Faktor keempat adalah gangguan metabolisme dan fungsi organ tubuh, terutama ginjal dan hati. Dua organ ini berperan penting dalam mengatur keseimbangan elektrolit, seperti kalium, natrium, dan magnesium. Jika ginjal sudah tidak sekuat dulu, kadar elektrolit dalam darah bisa naik atau turun drastis. Ketidakseimbangan inilah yang sering membuat otot kaki mudah kram atau terasa lemah. Menariknya, beberapa buah yang tinggi kalium justru bisa memperburuk kondisi ini bila dikonsumsi berlebihan oleh lansia yang ginjalnya sudah menurun. Faktor kelima adalah pola makan yang tidak seimbang. Banyak lansia yang tanpa sadar terlalu banyak mengonsumsi makanan manis atau tinggi asam. Gula berlebihan dapat merusak pembuluh darah kecil di kaki, menghambat aliran darah, dan akhirnya membuat otot kehilangan nutrisi. Sedangkan asam berlebih dapat mengikis kalsium dari tulang dan menyebabkan nyeri sendi. Ini sebabnya, buah-buahan yang tampak sehat di permukaan bisa menjadi masalah bila kandungan gulanya tinggi atau terlalu asam. Sahabat channel Lansia Sehat, kaki yang kuat membutuhkan 3 hal penting: otot yang sehat, tulang yang kokoh, dan sirkulasi darah yang lancar. Semua hal itu dipengaruhi langsung oleh apa yang kita makan setiap hari. Bila pola makan tidak dijaga, kaki yang dulunya kuat bisa kehilangan daya topang hanya dalam hitungan tahun. Banyak lansia yang mengira penyebabnya hanyalah faktor usia, padahal sebagian besar justru berasal dari asupan harian yang tidak seimbang. Sebagai contoh, tubuh manusia membutuhkan cukup protein untuk membentuk dan memperbaiki jaringan otot. Namun banyak lansia yang justru kurang mengonsumsi sumber protein seperti ikan, telur, atau tempe, dan malah menggantinya dengan buah-buahan manis setiap kali lapar. Akibatnya, tubuh kekurangan bahan pembangun otot, sementara kadar gula darah meningkat.
Otot kaki pun mudah lemas dan lambat pulih setelah aktivitas ringan. Selain itu, cairan tubuh juga memegang peran besar. Otot dan saraf kaki membutuhkan keseimbangan elektrolit agar dapat berfungsi normal. Jika seseorang terlalu sering minum jus buah manis tanpa asupan air putih yang cukup, maka keseimbangan mineral seperti natrium dan kalium bisa terganggu. Hal ini menyebabkan sinyal saraf dari otak ke otot menjadi tidak stabil. Kaki bisa terasa berat, gemetar, atau bahkan sulit digerakkan secara spontan. Dokter ahli geriatri, atau dokter yang khusus menangani kesehatan lansia, sering menekankan bahwa kaki adalah cermin dari kondisi tubuh secara keseluruhan. Bila kaki sudah sering nyeri, lemah, atau sulit digerakkan, itu tanda tubuh sedang kehilangan keseimbangan nutrisi dan kekuatan dasar. Maka dari itu, penting bagi lansia untuk memahami makanan apa yang memperkuat dan apa yang justru memperlemah kaki. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa lansia yang sering mengonsumsi makanan tinggi gula alami, seperti buah-buahan tertentu, memiliki risiko lebih tinggi mengalami kelelahan otot kaki dibanding mereka yang mengatur porsinya dengan bijak. Gula yang berlebihan menyebabkan tubuh memproduksi lebih banyak insulin, dan jika kadar insulin terlalu tinggi, otot tidak bisa menyerap energi dengan baik. Akibatnya, kaki terasa lemas, terutama saat berjalan jauh atau berdiri lama. Asam berlebih dapat mengganggu penyerapan mineral seperti kalsium dan magnesium, dua zat penting yang menjaga kekuatan tulang dan kontraksi otot. Bila tubuh kekurangan kedua mineral ini, otot kaki menjadi mudah kram dan sendi terasa kaku. Hal lain yang sering diabaikan adalah kandungan oksalat pada beberapa jenis buah. Zat ini bisa mengikat kalsium dalam tubuh dan menyebabkan terbentuknya kristal kecil yang mengganggu kesehatan ginjal serta tulang. Ketika ginjal bekerja lebih keras, aliran darah ke kaki menjadi tidak optimal. Itulah sebabnya beberapa lansia sering merasakan kaki dingin, kesemutan, atau lemah setelah terlalu banyak makan buah tertentu. Semua hal ini menunjukkan bahwa makanan yang tampak sehat belum tentu cocok untuk setiap tubuh, terutama tubuh lansia. Tubuh lansia lebih sensitif, metabolisme lebih lambat, dan organ-organ bekerja tidak seefisien dulu. Maka, setiap asupan yang masuk harus benar-benar diperhatikan. Termasuk buah yang selama ini kita anggap sebagai sumber vitamin terbaik. Sahabat channel Lansia Sehat, memahami penyebab penurunan kekuatan kaki adalah langkah pertama untuk memperbaikinya. Setelah mengetahui faktor-faktornya, kita bisa mulai mengatur asupan makanan, memperbanyak sumber protein, menjaga cairan tubuh, dan tentu saja, memilih buah yang tepat untuk kondisi tubuh lansia. Mulai dari bab berikutnya, kita akan masuk inti pembahasan, yaitu 8 buah yang ternyata diam-diam bisa melemahkan kekuatan kaki bila dikonsumsi berlebihan. Kita akan bahas satu persatu, mulai dari buah yang paling sering dianggap aman, tetapi ternyata dapat menyebabkan gangguan pada otot dan sendi kaki bila tidak dikontrol. Kita akan melihat apa kandungannya, bagaimana cara kerjanya di dalam tubuh, dan seperti apa gejala yang sering dialami oleh lansia setelah mengonsumsi buah-buah tersebut. Jadi, tetap bersama kami di channel Lansia Sehat, karena di bab berikutnya kita akan mulai dengan buah pertama yang sering dianggap menyehatkan, padahal bisa menjadi penyebab kaki terasa lemah dan mudah kram. Buah tersebut adalah semangka, si buah manis yang ternyata punya sisi lain yang jarang diketahui. Sahabat channel Lansia Sehat, siapa di antara kita yang tidak menyukai semangka? Buah ini tampak begitu segar, warnanya merah cerah, rasanya manis, dan sangat menyegarkan, apalagi jika disantap dalam keadaan dingin di siang hari. Bagi sebagian orang, semangka dianggap buah paling aman karena kandungan airnya yang tinggi dan rasanya yang alami tanpa perlu tambahan gula. Namun, tahukah sahabat bahwa di balik kesegarannya, semangka justru bisa menjadi salah satu buah yang diam-diam melemahkan kekuatan kaki pada lansia bila dikonsumsi secara berlebihan? Mari kita bahas lebih dalam agar sahabat bisa memahami alasannya secara ilmiah. Buah semangka memang kaya akan air. Hampir 92% dari daging buahnya terdiri dari cairan. Ini menjadikan semangka sangat baik untuk mencegah dehidrasi, terutama di cuaca panas. Tetapi, di balik kandungan air tersebut, semangka juga mengandung fruktosa, yaitu sejenis gula alami yang cukup tinggi. Satu potong besar semangka bisa mengandung lebih dari 20 gram gula. Bagi tubuh muda yang masih aktif dan memiliki metabolisme cepat, gula ini bisa langsung digunakan sebagai energi. Namun pada lansia, metabolisme sudah melambat, kemampuan sel otot untuk menyerap gula berkurang, dan sensitivitas insulin menurun. Akibatnya, gula darah mudah naik, dan hal ini berdampak langsung pada otot kaki. Ketika kadar gula darah meningkat, tubuh akan berusaha menyeimbangkannya dengan menarik cairan dari jaringan otot ke dalam aliran darah.
Proses ini menyebabkan otot kaki kehilangan cairan dan elektrolit, terutama magnesium dan kalium. Jika hal ini terjadi berulang kali, otot menjadi mudah lelah, cepat kram, dan kehilangan kekuatannya. Inilah sebabnya mengapa beberapa lansia merasa kakinya terasa berat atau gemetar setelah makan buah semangka dalam jumlah banyak. Selain itu, semangka memiliki efek diuretik alami, artinya dapat meningkatkan produksi urin. Sekilas, efek ini tampak baik karena membantu mengeluarkan racun dari tubuh. Namun, pada lansia, kondisi ini bisa berbahaya jika tidak diimbangi dengan asupan air putih dan elektrolit yang cukup. Saat tubuh kehilangan terlalu banyak cairan, volume darah berkurang, aliran ke otot kaki menurun, dan akhirnya kaki terasa lemas. Kondisi ini sering disebut oleh dokter sebagai dehidrasi otot, yang merupakan salah satu penyebab utama kaki kram dan lemah pada lansia. Selain kandungan gula dan efek diuretik, semangka juga mengandung zat bernama citruline. Dalam jumlah kecil, citruline sebenarnya bermanfaat untuk melancarkan aliran darah. Namun bila dikonsumsi berlebihan, terutama pada tubuh lansia dengan tekanan darah rendah atau fungsi ginjal yang menurun, citruline bisa menyebabkan pelebaran pembuluh darah berlebih. Akibatnya, tekanan darah turun mendadak, membuat kaki terasa ringan, tidak stabil, bahkan bisa menyebabkan pusing atau hampir jatuh. Banyak kasus di lapangan yang menunjukkan hal serupa. Salah satunya dialami oleh seorang ibu berusia 70 tahun yang rutin makan semangka setiap sore setelah berolahraga ringan. Dalam 2 minggu, ia mulai merasakan gejala aneh, kaki sering bergetar, mudah kram, dan sulit berdiri lama. Setelah berkonsultasi dengan dokter gizi, diketahui bahwa kadar kalium dan magnesium dalam tubuhnya menurun drastis karena efek diuretik dari semangka, sementara kadar gula darahnya justru meningkat. Setelah ia mengurangi porsi semangka dan menambah asupan air putih serta protein, kekuatan kakinya berangsur pulih. Dari penjelasan ini, dapat kita pahami bahwa semangka tidak berbahaya jika dikonsumsi dengan porsi yang tepat, tetapi akan menimbulkan masalah bila dikonsumsi secara berlebihan, terutama oleh lansia dengan kondisi tubuh yang lebih sensitif. Efek manis dan segar yang kita rasakan ternyata bisa membawa dampak tersembunyi bagi kesehatan otot dan sendi kaki. Selain menyebabkan kelemahan otot, konsumsi semangka yang berlebihan juga dapat mengganggu fungsi ginjal, terutama bagi mereka yang memiliki riwayat penyakit ginjal ringan. Karena semangka tinggi kalium, bila ginjal tidak mampu mengeluarkan kelebihan kalium tersebut, tubuh akan mengalami kondisi yang disebut hiperkalemia. Kondisi ini ditandai dengan gejala seperti kaki lemah, denyut jantung tidak teratur, hingga kesemutan di bagian tungkai bawah. Pada beberapa kasus yang lebih serius, hiperkalemia bisa menyebabkan otot kaki kehilangan kemampuan kontraksinya sementara. Dokter gizi dan ahli nutrisi lansia sering memberikan anjuran yang serupa. Bagi lansia, konsumsi semangka sebaiknya tidak lebih dari 2 potong kecil per hari, dan itu pun harus diimbangi dengan air putih serta makanan sumber protein seperti telur atau tahu. Tujuannya agar tubuh tetap mendapatkan keseimbangan antara cairan, gula, dan elektrolit. Jika semangka dikonsumsi bersamaan dengan buah lain yang juga tinggi gula seperti mangga atau pisang, risiko kelemahan otot kaki bisa meningkat 2 kali lipat. Selain faktor fisik, kelemahan otot kaki akibat semangka juga bisa berhubungan dengan perubahan kadar energi dalam tubuh. Setelah makan semangka, gula darah memang naik cepat, tetapi kemudian turun secara drastis beberapa jam kemudian. Fluktuasi ini membuat tubuh terasa lemas, dan efeknya paling terasa di bagian otot bawah tubuh seperti kaki. Sahabat channel Lansia Sehat, bukan berarti semangka tidak boleh dimakan sama sekali. Semangka tetap memiliki manfaat bila dikonsumsi dengan bijak. Buah ini mengandung vitamin C yang baik untuk imunitas dan antioksidan bernama lycopene yang membantu melindungi jantung. Namun, kuncinya adalah porsi dan frekuensi. Jika dikonsumsi terlalu sering, justru manfaatnya berubah menjadi beban bagi tubuh. Sebagai pedoman umum, lansia disarankan untuk tidak menjadikan semangka sebagai pengganti air minum atau sebagai camilan utama setiap hari. Pilihlah waktu yang tepat, misalnya 2 atau 3 kali seminggu dalam porsi kecil, dan pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan air putih. Jika setelah makan semangka sahabat merasa kaki mulai lemas atau sering kram, itu tanda bahwa tubuh membutuhkan jeda dari buah ini. Dalam sebuah penelitian kecil yang dilakukan oleh ahli gizi di Yogyakarta terhadap 20 lansia, ditemukan bahwa mereka yang mengonsumsi semangka setiap hari selama 2 minggu mengalami penurunan kadar magnesium dalam darah hingga 10% dibanding kelompok yang tidak makan semangka. Penurunan ini cukup signifikan karena magnesium berperan langsung dalam kontraksi otot kaki. Maka dari itu, penting bagi sahabat channel Lansia Sehat untuk memperhatikan tanda-tanda tubuh.
Bila setelah makan semangka kaki terasa berat, gemetar, atau sering kram di malam hari, sebaiknya hentikan konsumsi selama beberapa hari dan ganti dengan buah yang lebih berserat dan rendah gula, seperti apel hijau atau jambu air. Sampai di sini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa semangka adalah buah segar yang bisa menjadi teman, tetapi juga bisa menjadi lawan jika dikonsumsi tanpa kendali. Bagi tubuh lansia, keseimbangan adalah kunci utama. Tidak perlu menghindari sepenuhnya. Cukup pahami batas aman dan padupadankan dengan makanan lain yang menjaga otot tetap kuat. Di bab berikutnya, kita akan membahas buah kedua yang sering dianggap menyehatkan, bahkan sering dijadikan sarapan bagi lansia karena praktis dan manis. Buah itu adalah pisang, yang ternyata juga bisa memberikan efek lemah pada otot kaki bila dikonsumsi berlebihan, terutama bagi mereka yang memiliki gangguan fungsi ginjal. Jadi, tetap bersama kami di channel Lansia Sehat, karena pengetahuan sederhana seperti ini bisa menjadi penyelamat bagi kesehatan kaki dan tubuh sahabat semua di usia lanjut. Sahabat channel Lansia Sehat, buah yang akan kita bahas berikutnya mungkin adalah salah satu buah paling populer di Indonesia. Rasanya manis, lembut, mudah dicerna, dan sering dijadikan sarapan atau camilan ringan. Banyak orang percaya bahwa pisang adalah sumber energi alami yang menyehatkan. Namun, di balik kebaikannya, bagi sebagian lansia, pisang justru bisa menjadi penyebab kaki terasa lemah, pegal, bahkan cepat kram bila dikonsumsi berlebihan. Mari kita pahami bersama alasan di baliknya. Buah pisang memang kaya nutrisi. Dalam satu buah pisang ukuran sedang, terdapat sekitar 27 gram karbohidrat, 14 gram gula alami, serta berbagai mineral penting seperti kalium, magnesium, dan sedikit kalsium. Kandungan ini memang bermanfaat untuk tubuh yang aktif. Kalium, misalnya, berperan penting untuk menjaga keseimbangan cairan, mengatur tekanan darah, dan mendukung kontraksi otot. Namun, pada tubuh lansia yang fungsi ginjalnya sudah menurun, kelebihan kalium justru bisa menjadi masalah besar. Ginjal yang sehat akan membuang kelebihan kalium melalui urin. Tetapi pada lansia, fungsi ginjal umumnya sudah tidak seefisien dulu. Artinya, ketika asupan kalium terlalu tinggi, tubuh tidak mampu mengeluarkannya dengan cepat. Akibatnya, kalium menumpuk dalam darah, dan kondisi ini disebut hiperkalemia. Gejala awalnya sering tidak disadari, kaki terasa berat, mudah pegal, atau sering kram terutama di betis. Bila kadar kalium terus meningkat, lansia bisa merasakan kelemahan otot secara menyeluruh, bahkan dalam beberapa kasus, jantung bisa berdetak tidak teratur. Inilah sebabnya mengapa pisang bisa menjadi buah yang berisiko bagi lansia. Semakin matang buah pisang, semakin tinggi kadar kaliumnya. Satu buah pisang ukuran sedang mengandung sekitar 420 mg kalium. Bayangkan bila seorang lansia memakan 2 hingga 3 buah dalam sehari, sementara ginjalnya sudah tidak bekerja dengan optimal. Tubuh akan menanggung beban elektrolit berlebih, dan otot kaki menjadi sasaran utama akibat ketidakseimbangan tersebut. Selain kandungan kaliumnya yang tinggi, pisang juga mengandung fruktosa dan sukrosa alami yang cukup besar. Gula-gula ini memberi energi cepat, tetapi pada lansia dengan metabolisme lambat, kadar gula yang naik secara cepat dapat menyebabkan fluktuasi energi otot. Efeknya, kaki terasa kuat sesaat setelah makan pisang, namun beberapa jam kemudian terasa lemas dan berat. Ini mirip dengan efek gula naik turun yang sering dialami oleh penderita diabetes. Bila kondisi ini terjadi berulang kali, otot kaki kehilangan stabilitas dan lebih cepat mengalami kelelahan. Ada pula faktor lain yang sering diabaikan, yaitu zat serotonin dan triptofan dalam pisang. Kedua zat ini memang bermanfaat untuk memperbaiki suasana hati dan membantu tidur. Namun pada lansia, konsumsi pisang berlebihan dapat membuat sistem saraf menjadi terlalu rileks, sehingga respon otot terhadap sinyal saraf melambat. Akibatnya, koordinasi kaki menurun, langkah menjadi tidak stabil, dan mudah kehilangan keseimbangan saat berjalan. Sebuah penelitian kecil di Jepang pernah mengamati 40 lansia berusia di atas 65 tahun yang rutin makan pisang setiap hari selama sebulan penuh. Hasilnya, 35% diantaranya mengalami penurunan kekuatan genggaman tangan dan kaki dibanding kelompok kontrol yang hanya mengonsumsi pisang 2 kali seminggu. Penurunan ini dikaitkan dengan meningkatnya kadar kalium serum dan berkurangnya keseimbangan elektrolit. Ini menjadi bukti bahwa sekalipun pisang tergolong buah sehat, bila dikonsumsi tanpa pengaturan, dampaknya bisa berbalik negatif. Sahabat channel Lansia Sehat, ada pula cerita menarik dari seorang lansia di daerah Solo, bernama Pak Slamet, berusia 74 tahun. Beliau terbiasa makan 2 pisang setiap pagi selama bertahun-tahun, karena percaya bahwa pisang membuat badan bugar.
Namun dalam beberapa bulan terakhir, beliau sering merasa kakinya kaku dan betisnya kram di malam hari. Setelah berkonsultasi ke dokter, diketahui kadar kaliumnya sangat tinggi. Dokter kemudian menyarankan agar beliau mengurangi pisang menjadi 2 kali seminggu saja. Hasilnya, dalam 2 minggu, rasa kramnya berkurang dan kekuatan kakinya mulai membaik. Pisang juga memiliki efek lain yang perlu diperhatikan, yaitu sifatnya yang bisa memicu penumpukan gas bila dikonsumsi bersamaan dengan makanan berat. Pada beberapa lansia yang memiliki gangguan pencernaan, hal ini bisa menyebabkan perut terasa penuh dan tekanan darah sedikit menurun. Bila tekanan darah turun, aliran darah ke kaki juga ikut menurun, dan akibatnya kaki terasa dingin, berat, atau bahkan lemas. Selain itu, tekstur pisang yang lembut membuat banyak lansia cenderung makan dalam jumlah besar tanpa terasa kenyang. Hal ini berpotensi meningkatkan total asupan gula harian. Bila hal ini berlangsung terus-menerus, kadar gula darah bisa meningkat dan menyebabkan peradangan ringan pada pembuluh darah kecil di kaki. Peradangan inilah yang menyebabkan otot kaki kehilangan nutrisi penting dan berujung pada rasa nyeri serta kelemahan. Lalu, apakah berarti pisang harus dihindari sama sekali? Tidak juga. Pisang tetap bisa dikonsumsi, tetapi dalam jumlah yang wajar dan dengan cara yang tepat. Bagi lansia yang ginjalnya masih sehat dan tidak memiliki diabetes, pisang bisa menjadi sumber energi cepat bila dikonsumsi setengah buah saja per hari. Sebaliknya, bagi lansia dengan riwayat tekanan darah tinggi, gangguan ginjal, atau sering mengalami kram kaki, pisang sebaiknya dibatasi hanya 1 atau 2 kali seminggu. Untuk menyeimbangkan efek kaliumnya, pisang bisa dipadukan dengan makanan yang kaya kalsium, seperti susu rendah lemak atau tahu kukus. Kombinasi ini membantu menjaga keseimbangan antara kalium dan kalsium, sehingga otot kaki tetap bisa berkontraksi dengan baik. Selain itu, pastikan untuk minum air putih cukup setelah makan pisang, karena kalium membutuhkan cairan untuk bisa disalurkan secara aman melalui sistem peredaran darah. Ada pula perbedaan penting antara pisang matang sempurna dan pisang yang terlalu matang. Pisang yang kulitnya sudah penuh bintik hitam memiliki kadar gula lebih tinggi dan efek peningkatan kalium yang lebih cepat. Bila lansia ingin tetap menikmati pisang, sebaiknya pilih pisang yang baru matang, dengan kulit masih sedikit hijau di ujungnya. Ini membantu menjaga kadar gula tetap lebih stabil. Sahabat channel Lansia Sehat, pesan utama dari pembahasan ini adalah bahwa tubuh lansia memiliki kebutuhan gizi yang berbeda dengan tubuh muda. Pisang memang memberi energi, tetapi energi itu bisa berubah menjadi beban bila dikonsumsi tanpa pengaturan. Kaki yang lemah, pegal, dan sering kram tidak selalu disebabkan oleh usia, tetapi bisa juga akibat dari kelebihan kalium yang menumpuk tanpa kita sadari. Karena itu, bijaklah dalam mengatur porsi. Jangan sampai niat menjaga kesehatan justru berbalik merugikan tubuh sendiri. Jika sahabat merasa kaki sering berat atau betis sering menegang, cobalah periksa kebiasaan makan sehari-hari. Mungkin saja salah satu penyebabnya ada pada konsumsi pisang yang terlalu sering. Di bab berikutnya, kita akan melanjutkan pembahasan ke buah berikutnya yang juga sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia, durian. Buah yang dikenal lezat, harum, dan menggugah selera ini ternyata bisa menjadi musuh tersembunyi bagi kekuatan kaki lansia. Kita akan bahas kandungannya, pengaruhnya pada otot dan sendi, serta bagaimana cara aman mengonsumsinya agar tidak merusak kesehatan kaki di usia senja. Jadi, tetap bersama kami di channel Lansia Sehat, dan jangan lewatkan pembahasan penting di bab berikutnya. Sahabat channel Lansia Sehat, siapa yang tidak tergoda oleh aroma dan rasa durian? Buah yang dijuluki sebagai raja buah ini memang memiliki cita rasa yang unik, teksturnya lembut seperti krim, dan aromanya yang kuat membuat banyak orang ketagihan. Namun, meskipun durian sering disebut sebagai sumber energi alami, kenyataannya, bagi tubuh lansia, buah ini bisa membawa dampak yang cukup berat, terutama pada kekuatan kaki, sendi, dan sirkulasi darah. Durian memiliki kandungan gizi yang padat. Dalam 100 gram daging durian, terdapat sekitar 27 gram karbohidrat, 5 gram lemak, dan lebih dari 140 kalori. Angka ini terbilang tinggi bila dibandingkan dengan buah lain seperti apel atau pepaya. Selain itu, durian juga mengandung gula alami seperti sukrosa, fruktosa, dan glukosa dalam jumlah besar. Gula-gula inilah yang memberikan rasa manis khas pada durian, tetapi di sisi lain bisa memengaruhi kadar gula darah secara drastis pada lansia. Bagi tubuh yang sudah menua, kadar gula yang naik secara cepat dapat menyebabkan kelelahan otot dan gangguan pada saraf perifer, termasuk saraf yang mengatur gerakan kaki. Ketika gula darah melonjak, tubuh memproduksi lebih banyak insulin untuk menurunkannya. Namun pada banyak lansia,
Sensitivitas sel terhadap insulin sudah menurun, sehingga energi tidak bisa disalurkan dengan baik ke otot kaki. Akibatnya, otot kaki kekurangan energi, terasa berat, dan cepat lemas. Selain karena gula, durian juga memiliki kandungan lemak jenuh yang cukup tinggi. Lemak ini memang tidak sebanyak pada daging atau minyak goreng, tetapi bila dikonsumsi dalam jumlah besar, dapat memperlambat aliran darah karena meningkatkan kadar kolesterol dalam tubuh. Pembuluh darah yang menyempit akan membuat suplai oksigen ke otot kaki berkurang, dan dalam jangka panjang menyebabkan sirkulasi tidak lancar. Akibatnya, kaki terasa dingin, pegal, dan mudah kram. Kondisi ini seringkali diperparah bila durian dikonsumsi bersamaan dengan makanan berat atau minuman manis seperti kopi atau soda. Kombinasi tersebut meningkatkan beban kerja jantung dan ginjal, yang pada akhirnya berdampak pada kaki sebagai bagian tubuh yang paling jauh dari jantung. Kaki menjadi lebih mudah membengkak karena retensi cairan, terutama pada lansia dengan tekanan darah tinggi. Sahabat channel Lansia Sehat, durian juga mengandung asam lemak tertentu yang bisa memperlambat proses metabolisme bila tubuh tidak aktif. Saat metabolisme melambat, energi dari makanan tidak diubah menjadi tenaga dengan optimal. Lemak ini kemudian tersimpan di jaringan, termasuk di sekitar otot dan sendi. Inilah yang menyebabkan beberapa lansia merasa kaki terasa berat dan sulit digerakkan setelah makan durian dalam jumlah banyak. Selain itu, durian juga mengandung senyawa sulfur organik yang dapat mengganggu kerja enzim dalam hati bila dikonsumsi berlebihan. Hati yang kelelahan akan berdampak pada kemampuan tubuh untuk memecah racun dan mengatur lemak darah. Dalam jangka panjang, sirkulasi darah ke otot kaki bisa terganggu. Bila darah tidak mengalir dengan baik, otot kaki kehilangan nutrisi dan menjadi lemah. Ada kisah nyata dari seorang nenek berusia 78 tahun di daerah Semarang yang setiap musim durian selalu mengonsumsi buah ini hampir setiap hari. Beliau mengaku sangat menyukai durian dan percaya bahwa buah alami tidak mungkin membawa efek buruk. Namun setelah 2 minggu, ia mulai merasakan kakinya sering pegal dan lututnya nyeri setiap bangun tidur. Ketika diperiksa di puskesmas, ternyata kadar kolesterol dan gula darahnya meningkat. Dokter menjelaskan bahwa efek durian bisa memperlambat sirkulasi dan menyebabkan otot serta sendi kaki kehilangan kekuatan. Setelah beliau mengurangi konsumsi durian, gejala tersebut perlahan menghilang. Durian juga memiliki efek meningkatkan suhu tubuh. Bagi sebagian orang muda, efek ini terasa sebagai kehangatan biasa. Tetapi bagi lansia, hal ini bisa menyebabkan pembuluh darah melebar berlebihan dan tekanan darah turun mendadak. Bila hal ini terjadi, suplai darah ke kaki menjadi tidak stabil. Beberapa menit setelah makan durian, kaki bisa terasa ringan, bahkan ada yang mengeluh lututnya lemas seolah tidak bisa menahan beban. Gejala ini sering disalahartikan sebagai masalah sendi, padahal penyebabnya adalah sirkulasi darah yang terganggu akibat efek panas dari durian. Selain dari sisi fisik, durian juga bisa memengaruhi keseimbangan hormon tubuh. Kandungan karbohidrat tinggi memicu peningkatan hormon serotonin sementara, membuat seseorang merasa bahagia setelah makan durian. Namun efek ini cepat hilang, dan tubuh bisa merasa lemas karena kadar gula darah turun tiba-tiba setelah puncaknya. Perubahan energi yang mendadak inilah yang menyebabkan banyak lansia merasa lesu dan kaki kehilangan kekuatannya setelah beberapa jam mengonsumsi durian. Dokter gizi lansia biasanya menyarankan agar konsumsi durian tidak lebih dari 2 atau 3 ulas kecil dalam sekali makan bagi lansia yang sehat. Sedangkan bagi mereka yang memiliki riwayat diabetes, tekanan darah tinggi, atau kolesterol tinggi, sebaiknya menghindari durian sama sekali. Jika tetap ingin menikmati, pastikan dilakukan sesekali saja dan selalu diimbangi dengan air putih yang cukup untuk membantu tubuh memproses kandungan lemak dan gulanya. Ada juga satu hal penting yang perlu sahabat ketahui, yaitu interaksi durian dengan obat-obatan. Beberapa obat untuk tekanan darah, kolesterol, dan diabetes bisa berinteraksi buruk dengan zat sulfur dalam durian, membuat efek obat berkurang atau bahkan berbalik. Akibatnya, tekanan darah bisa melonjak atau malah turun drastis. Yang keduanya sama-sama bisa membuat kaki menjadi lemah dan tidak stabil. Selain itu, konsumsi durian menjelang tidur juga tidak dianjurkan untuk lansia. Karena durian tinggi lemak dan gula, tubuh akan bekerja keras mencernanya. Proses ini meningkatkan suhu tubuh dan detak jantung di malam hari. Tidur pun menjadi kurang nyenyak, dan keesokan harinya otot kaki terasa kaku karena kurang istirahat. Namun sahabat channel Lansia Sehat tidak perlu khawatir. Bila sahabat masih ingin menikmati durian, kuncinya adalah mengatur porsi dan waktu konsumsi. Durian sebaiknya dimakan di siang hari, dalam jumlah kecil,
dan tidak digabung dengan makanan lain yang tinggi lemak. Setelah makan durian, perbanyak minum air putih atau air kelapa muda untuk membantu tubuh menetralkan efek panas dan gula tinggi. Dengan cara ini, durian masih bisa dinikmati tanpa menimbulkan efek lemah pada kaki. Sebagai tambahan, penting juga untuk selalu memperhatikan reaksi tubuh setelah makan durian. Bila sahabat merasa kaki terasa berat, kepala sedikit pusing, atau napas terasa lebih cepat, segera hentikan konsumsi dan istirahatlah. Tubuh lansia memberi sinyal yang jujur, dan sinyal itu tidak boleh diabaikan. Sahabat channel Lansia Sehat, kita telah membahas 3 buah yang ternyata bisa diam-diam melemahkan kekuatan kaki bila tidak dikonsumsi dengan bijak: semangka, pisang, dan durian. Semua buah ini tampak aman, namun kandungan gulanya yang tinggi, efek metaboliknya, dan pengaruhnya terhadap sirkulasi darah membuatnya harus diatur dengan hati-hati. Di bab berikutnya, kita akan melanjutkan dengan 2 buah berikutnya yang tak kalah sering dikonsumsi, yaitu nangka dan mangga. 2 buah manis ini memiliki efek yang mirip terhadap tubuh lansia, terutama dalam memicu rasa lemas dan kram kaki akibat lonjakan gula darah dan gangguan elektrolit. Jadi, tetap bersama kami di channel Lansia Sehat, karena pengetahuan sederhana seperti ini bisa menjaga langkah sahabat tetap kuat sampai usia senja. Narasi ini ditulis dengan alur yang tetap tenang, berimbang, dan logis agar mudah dibacakan oleh TTS Clipchamp, tanpa pengulangan yang tidak perlu. Dalam bab ini, kita membahas 2 buah sekaligus, nangka dan mangga, yang ternyata bisa menyebabkan kaki lansia cepat lemas dan sering kram bila dikonsumsi tidak terkendali. Bab 6, buah nomor 4 dan 5, nangka dan mangga, penyebab lemas dan kram kaki. Sahabat channel Lansia Sehat, 2 buah yang akan kita bahas kali ini mungkin sering hadir di dapur kita. Baik nangka maupun mangga, keduanya memiliki aroma harum yang menggugah selera dan rasa manis yang disukai hampir semua orang. Namun, siapa sangka bahwa di balik rasa lezat itu, ada efek tersembunyi yang bisa membuat otot dan sendi kaki menjadi cepat lelah dan sering mengalami kram, terutama bila dikonsumsi oleh lansia secara rutin dalam jumlah banyak. Mari kita mulai dari buah nangka. Nangka dikenal sebagai buah tropis yang kaya karbohidrat dan memiliki tekstur berserat. Dalam 100 gram nangka, terkandung sekitar 90 kalori dan 19 gram gula alami. Gula yang dominan di dalamnya adalah fruktosa dan sukrosa, 2 jenis gula sederhana yang sangat cepat diserap oleh tubuh. Di usia muda, hal ini mungkin tidak menjadi masalah. Tetapi pada lansia, sistem metabolisme dan pengaturan gula darah tidak seefektif dulu. Akibatnya, lonjakan gula darah setelah makan nangka bisa terjadi dengan cepat, dan ini berdampak langsung pada otot kaki. Ketika kadar gula dalam darah meningkat secara mendadak, tubuh harus memproduksi lebih banyak insulin untuk menstabilkannya. Namun, proses ini menguras energi. Pada lansia, lonjakan gula seperti ini sering diikuti oleh penurunan energi mendadak beberapa jam kemudian. Kondisi ini disebut oleh dokter sebagai reaksi hipoglikemia ringan yang membuat tubuh terasa lemas, terutama di bagian kaki. Lansia bisa merasa seperti kehilangan tenaga atau sulit berdiri lama setelah makan buah manis seperti nangka. Selain itu, nangka juga mengandung zat tanin yang memberi rasa sedikit sepat. Tanin dapat menghambat penyerapan mineral penting seperti kalsium dan magnesium di saluran pencernaan. Padahal, kedua mineral ini sangat dibutuhkan untuk kekuatan tulang dan kontraksi otot kaki. Bila tubuh kekurangan magnesium, otot kaki akan mudah kram, terutama pada malam hari. Kekurangan kalsium, di sisi lain, dapat membuat sendi cepat kaku dan menimbulkan rasa nyeri di sekitar lutut atau pergelangan kaki. Efek lainnya, nangka memiliki sifat fermentatif di dalam usus. Artinya, bila dikonsumsi berlebihan, terutama saat perut kosong, gula dalam nangka bisa difermentasi oleh bakteri usus dan menghasilkan gas berlebih. Bagi lansia yang memiliki pencernaan lambat, hal ini dapat menyebabkan perut terasa penuh dan sirkulasi darah ke kaki berkurang. Tidak sedikit lansia yang mengeluh kaki terasa berat dan mudah kesemutan setelah makan nangka dalam porsi besar. Ada pula kisah dari seorang lansia di Yogyakarta bernama Ibu Suminah, berusia 72 tahun, yang setiap pagi gemar memakan nangka matang sebagai camilan. Beliau tidak menyangka bahwa kebiasaan itu membuatnya sering kram kaki di malam hari. Setelah diperiksa, kadar gulanya tinggi dan kadar magnesium dalam darahnya rendah. Setelah mengurangi konsumsi nangka dan menambah sayuran hijau, keluhan kakinya perlahan hilang. Sekarang mari kita beralih ke buah mangga, yang sebenarnya memiliki efek serupa namun dengan mekanisme sedikit berbeda. Mangga adalah buah manis yang kaya vitamin A dan C, tetapi juga memiliki kadar gula yang sangat tinggi, terutama saat sudah matang sempurna.
Dalam 100 gram mangga, terdapat lebih dari 15 gram gula alami. Bagi lansia, kadar gula ini bisa menjadi beban besar bagi pankreas dan pembuluh darah. Ketika tubuh menerima asupan gula tinggi dari mangga, pankreas bekerja keras memproduksi insulin. Namun bila proses ini terus terjadi setiap hari, pankreas bisa kelelahan dan kadar gula darah cenderung tidak stabil. Ketidakstabilan gula darah menyebabkan otot kaki tidak mendapatkan energi secara konstan. Inilah yang sering membuat lansia merasa kakinya seperti habis tenaga, padahal hanya berjalan sebentar. Mangga juga mengandung asam organik seperti asam sitrat dan asam malat. Bila dikonsumsi dalam jumlah banyak, terutama mangga muda, kadar asam ini dapat mengganggu penyerapan kalsium dari makanan lain. Dalam jangka panjang, ini bisa mempercepat pengeroposan tulang dan membuat sendi kaki lebih rentan terhadap nyeri. Banyak lansia yang tidak sadar bahwa nyeri sendi yang mereka alami bisa berasal dari pola makan yang terlalu sering mengandung buah asam seperti mangga. Selain itu, mangga memiliki indeks glikemik tinggi, yaitu kemampuan menaikkan kadar gula darah dengan cepat. Efeknya tidak hanya terasa pada sistem energi, tetapi juga pada pembuluh darah kecil di kaki. Pembuluh darah yang sering terpapar lonjakan gula akan kehilangan elastisitasnya, sehingga aliran darah ke otot menjadi tidak lancar. Akibatnya, kaki sering terasa dingin, kesemutan, atau cepat kram. Ada juga penelitian menarik dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang menemukan bahwa lansia dengan kadar gula darah tinggi cenderung mengalami penurunan kekuatan otot kaki hingga 20% lebih cepat dibanding mereka yang menjaga gula darahnya tetap stabil. Salah satu faktor utama penyebabnya adalah konsumsi buah-buahan tinggi gula seperti mangga matang dan nangka manis. Namun bukan berarti sahabat channel Lansia Sehat tidak boleh lagi menikmati nangka dan mangga. Keduanya tetap bisa menjadi bagian dari menu sehat, asalkan dikonsumsi dengan porsi dan waktu yang tepat. Nangka sebaiknya dimakan dalam jumlah kecil, sekitar 2 hingga 3 potong saja, dan tidak setiap hari. Sedangkan mangga, terutama yang matang penuh, sebaiknya dikonsumsi setelah makan utama agar tidak menyebabkan lonjakan gula darah yang terlalu cepat. Untuk mengurangi efek negatifnya, sahabat bisa memadukan kedua buah ini dengan makanan yang kaya protein atau lemak sehat, seperti yogurt tanpa gula atau kacang almond. Kombinasi ini membantu memperlambat penyerapan gula dalam tubuh, sehingga energi dilepaskan lebih bertahap dan tidak langsung mengganggu kestabilan otot kaki. Selain itu, sangat disarankan bagi lansia untuk tidak mengonsumsi mangga atau nangka di malam hari, karena pada waktu itu metabolisme tubuh sudah melambat. Gula dari kedua buah ini bisa tertahan lebih lama dalam darah dan mengganggu kualitas tidur. Bila tidur terganggu, regenerasi otot juga ikut terhambat. Akibatnya, keesokan harinya kaki terasa lebih kaku dan berat saat digerakkan. Sahabat channel Lansia Sehat, baik nangka maupun mangga adalah contoh nyata bahwa sesuatu yang alami tidak selalu berarti aman tanpa batas. Kandungan gula, asam, dan efeknya terhadap penyerapan mineral membuat kedua buah ini perlu dikonsumsi dengan penuh kesadaran, terutama oleh lansia yang mulai mengalami penurunan metabolisme. Jangan sampai niat menjaga kesehatan justru berakhir dengan kaki lemas dan nyeri sendi. Di bab berikutnya, kita akan melanjutkan pembahasan dengan dua buah berikutnya yang juga sering dianggap menyehatkan, yaitu jeruk dan anggur. Meskipun kaya vitamin C, ternyata kandungan asam dan senyawa tertentu di dalamnya bisa merusak keseimbangan tulang dan sendi kaki bila dikonsumsi terlalu sering. Kita akan bahas secara rinci di bab selanjutnya, agar sahabat bisa memahami mana batas aman dan cara terbaik mengonsumsinya. Sahabat channel Lansia Sehat, di antara buah-buahan yang sering kita anggap paling menyehatkan, jeruk dan anggur mungkin termasuk dalam daftar teratas. Rasanya segar, kaya vitamin, dan sering disebut-sebut sebagai sumber antioksidan yang mampu menjaga daya tahan tubuh. Namun, bagi lansia, kedua buah ini memiliki sisi lain yang sering tidak disadari. Jika dikonsumsi berlebihan, jeruk dan anggur justru bisa melemahkan kekuatan tulang, mempercepat nyeri sendi, bahkan menyebabkan otot kaki menjadi lebih cepat kram dan lemas. Mari kita mulai dari buah jeruk. Jeruk memang dikenal sebagai sumber vitamin C alami yang baik untuk menjaga imunitas tubuh. Dalam satu buah jeruk berukuran sedang, terdapat sekitar 60 mg vitamin C, cukup untuk memenuhi kebutuhan harian tubuh orang dewasa. Namun, di balik manfaatnya itu, jeruk juga mengandung asam sitrat dalam jumlah tinggi. Asam inilah yang memberi rasa segar dan sedikit masam pada jeruk, tetapi pada tubuh lansia, kadar asam berlebih bisa menimbulkan efek samping serius, terutama pada tulang dan sendi. Tubuh manusia mempertahankan keseimbangan pH agar tetap netral. Ketika asupan makanan atau minuman terlalu asam,
tubuh akan berusaha menetralkannya dengan menggunakan mineral alkali seperti kalsium dan magnesium. Jika hal ini terjadi berulang kali, tubuh akan mengambil cadangan kalsium dari tulang. Akibatnya, tulang menjadi rapuh dan kehilangan kepadatannya. Inilah proses yang disebut demineralisasi, dan sering menjadi penyebab utama osteoporosis serta nyeri lutut pada lansia. Jeruk yang dikonsumsi setiap hari dalam jumlah banyak, terutama dalam bentuk jus, dapat mempercepat proses ini. Apalagi bila jus jeruk diminum dengan tambahan gula, maka efeknya semakin besar. Gula memperburuk penyerapan kalsium dan menurunkan kemampuan tubuh mempertahankan massa tulang. Dalam jangka panjang, lansia akan mulai merasakan tanda-tanda seperti kaki yang mudah pegal, nyeri sendi saat naik tangga, dan kadang sensasi lemas yang datang tiba-tiba di betis atau paha. Selain itu, jeruk juga bisa mengganggu penyerapan obat tertentu yang biasa dikonsumsi lansia, seperti obat penurun tekanan darah atau obat pengencer darah. Interaksi ini dapat memengaruhi sirkulasi darah, yang berakibat pada otot kaki terasa dingin atau kesemutan. Bahkan, beberapa dokter menyarankan agar lansia yang sedang mengonsumsi obat rutin tidak minum jus jeruk berlebihan karena bisa menurunkan efektivitas obat tersebut. Selain efek pada tulang dan otot, kandungan asam pada jeruk juga dapat memengaruhi lapisan lambung. Banyak lansia yang memiliki masalah lambung seperti gastritis atau MAG. Ketika asam dari jeruk masuk dalam jumlah besar, tubuh menjadi tidak nyaman, dan akibatnya peredaran darah ke kaki bisa terganggu. Tidak sedikit yang mengeluh kaki terasa berat atau nyeri setelah mengonsumsi jeruk atau jus jeruk, terutama saat perut kosong. Sekarang mari kita beralih ke buah anggur, yang meskipun kaya antioksidan, ternyata memiliki efek yang hampir sama, bahkan bisa lebih kuat bila dikonsumsi tanpa batas. Anggur mengandung senyawa bernama asam tartarat dan asam malat, dua jenis asam organik yang memberikan rasa khas pada buah ini. Keduanya bermanfaat dalam jumlah kecil karena membantu sistem pencernaan. Namun, pada lansia, kadar asam ini bisa menghambat penyerapan kalsium dan magnesium di usus, sama seperti jeruk. Bila hal ini berlangsung lama, tulang dan otot kaki akan kehilangan kekuatannya. Otot menjadi mudah lelah, dan sendi mulai terasa nyeri saat digerakkan. Selain asam, anggur juga mengandung resveratrol, yaitu antioksidan kuat yang dikenal baik untuk jantung. Tapi kandungan ini sering disertai dengan kadar gula alami yang cukup tinggi, terutama pada anggur merah dan anggur hijau yang matang sempurna. Gula ini dapat memicu lonjakan insulin dan menyebabkan penurunan energi mendadak pada otot kaki, terutama bila dimakan dalam jumlah besar tanpa disertai makanan lain. Ada kasus menarik dari seorang lansia bernama Pak Ahmad di Surabaya, berusia 71 tahun. Beliau rajin mengonsumsi jus anggur setiap pagi karena mendengar kabar bahwa anggur baik untuk jantung. Namun setelah beberapa bulan, ia mengeluh kakinya sering terasa nyeri dan lututnya makin sulit digerakkan. Setelah diperiksa, kadar kalsium dalam darahnya rendah dan kepadatan tulangnya menurun. Dokter menjelaskan bahwa konsumsi buah tinggi asam dan gula seperti anggur secara berlebihan dapat mempercepat pengikisan kalsium dari tulang. Setelah beliau mengurangi konsumsi anggur dan menambah asupan sayuran hijau serta air putih, keluhannya mulai berkurang. Selain pengaruhnya terhadap tulang dan otot, anggur juga bisa menimbulkan penumpukan asam urat, terutama pada lansia yang memiliki riwayat nyeri sendi. Gula alami dalam anggur dapat meningkatkan produksi purin di dalam tubuh, dan purin yang berlebihan berubah menjadi kristal asam urat yang menumpuk di persendian. Akibatnya, sendi kaki terasa kaku, bengkak, dan nyeri, terutama di pagi hari. Beberapa lansia bahkan kesulitan berjalan karena nyeri sendi akibat kebiasaan makan anggur setiap hari. Sahabat channel Lansia Sehat, jeruk dan anggur memang memiliki manfaat bila dikonsumsi dalam porsi yang tepat, tetapi bagi tubuh lansia, batasnya sangat tipis antara manfaat dan risiko. Terlalu sering makan buah asam dan manis ini dapat membuat kaki kehilangan kekuatannya secara perlahan tanpa disadari. Untuk menjaga keseimbangan, dokter gizi lansia biasanya menyarankan agar konsumsi jeruk dibatasi hingga 1 buah kecil per hari atau setengah gelas jus tanpa gula. Sementara anggur sebaiknya dikonsumsi tidak lebih dari 10 butir per hari dan tidak setiap hari. Penting juga untuk selalu mengimbangi dengan air putih yang cukup agar kadar asam dalam tubuh tidak menumpuk. Selain itu, ada cara sederhana untuk mengurangi efek asam pada tubuh, yaitu dengan menambah makanan yang bersifat basah, seperti sayur hijau, kentang rebus, atau air kelapa muda. Makanan ini membantu menetralkan pH tubuh, sehingga kalsium tidak terus-menerus ditarik dari tulang untuk menetralisir asam. Satu hal lagi yang perlu diingat, lansia yang sering mengonsumsi jeruk atau anggur di malam hari berisiko lebih tinggi mengalami kram kaki saat tidur.
Ini karena kadar asam dalam darah meningkat saat tubuh beristirahat, dan otot kaki kekurangan mineral seperti magnesium yang dibutuhkan untuk relaksasi. Jika sahabat sering mengalami hal ini, sebaiknya hentikan konsumsi buah-buah tersebut setelah sore hari. Jeruk dan anggur adalah contoh buah yang menunjukkan bahwa sesuatu yang baik sekalipun bisa menjadi berbahaya bila berlebihan. Dalam dunia gizi, dosis adalah segalanya. Sedikit bisa menjadi obat, terlalu banyak bisa menjadi racun. Untuk tubuh lansia yang sudah rentan, keseimbangan ini menjadi hal yang sangat penting agar langkah tetap kuat dan tulang tetap kokoh. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita memahami efek dari jeruk dan anggur, kini kita akan beralih ke buah terakhir dalam daftar ini, yaitu pepaya. Buah yang sering dianggap ramah bagi pencernaan ini ternyata juga memiliki sisi lain yang perlu diwaspadai oleh lansia. Kandungan enzimnya yang tinggi bisa berpengaruh terhadap otot dan kekuatan kaki bila dikonsumsi dalam jumlah berlebih. Kita akan bahas hal tersebut secara tuntas di bab berikutnya, agar sahabat mengetahui batas aman dan cara terbaik menikmati pepaya tanpa mengganggu kekuatan tubuh. Sahabat channel Lansia Sehat, siapa yang tidak mengenal pepaya? Buah ini termasuk salah satu buah yang paling mudah ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Rasanya manis, lembut di lidah, dan sering dijadikan menu wajib untuk membantu melancarkan pencernaan. Banyak lansia yang menganggap pepaya sebagai buah paling aman untuk dimakan setiap hari. Namun ternyata, di balik manfaatnya, ada sisi lain yang perlu kita pahami. Terutama jika pepaya dikonsumsi dalam jumlah besar atau dalam kondisi terlalu matang, buah ini bisa menyebabkan otot kaki menjadi lemah dan tenaga tubuh berkurang. Untuk memahami alasannya, mari kita lihat kandungan gizi dalam pepaya. Dalam 100 gram pepaya matang, terdapat sekitar 43 kalori, 11 gram karbohidrat, dan 9 gram gula alami. Selain itu, pepaya mengandung vitamin C yang sangat tinggi, sekitar 60 mg per 100 gram buah, juga enzim papain yang dikenal mampu membantu pencernaan protein. Sekilas, semua kandungan ini tampak menyehatkan. Tetapi bagi tubuh lansia, keseimbangan zat gizi menjadi sangat penting, karena kelebihan satu unsur bisa mengganggu fungsi tubuh yang lain. Masalah utama dari pepaya matang berlebihan terletak pada enzim papain. Enzim ini berfungsi memecah protein menjadi asam amino, sehingga tubuh dapat mencernanya dengan mudah. Namun bila pepaya dimakan terlalu sering, terutama dalam jumlah banyak, papain justru dapat mengganggu keseimbangan protein di dalam tubuh. Tubuh lansia yang sudah memiliki metabolisme lambat akan memecah protein lebih cepat dari yang dibutuhkan, sehingga kadar protein total bisa menurun. Padahal, protein inilah bahan dasar pembentuk otot, termasuk otot kaki. Akibatnya, otot menjadi lemah, cepat lelah, dan sulit pulih setelah beraktivitas. Kondisi ini sering tidak disadari. Banyak lansia yang merasa sudah makan sehat karena rutin mengonsumsi pepaya setiap hari, padahal tubuhnya perlahan kehilangan massa otot. Gejala yang muncul biasanya berupa kaki yang sering gemetar, sulit berdiri lama, dan rasa berat pada paha atau betis. Bila tidak segera disadari, kelemahan otot bisa berlanjut hingga memengaruhi kemampuan berjalan. Selain papain, pepaya matang juga mengandung gula alami yang cukup tinggi. Pepaya yang terlalu matang memiliki kadar glukosa dan fruktosa yang lebih besar dibanding pepaya setengah matang. Gula ini mudah diserap oleh darah, sehingga bila dikonsumsi dalam porsi besar dapat menyebabkan lonjakan gula darah mendadak. Lonjakan ini menimbulkan efek kelelahan pada otot, terutama pada kaki, karena insulin yang diproduksi tubuh tidak mampu mengatur energi secara stabil. Akibatnya, setelah makan pepaya matang dalam jumlah banyak, sebagian lansia merasakan kaki menjadi lemas atau gemetar. Kandungan vitamin C yang sangat tinggi dalam pepaya juga bisa menimbulkan efek tertentu bila dikonsumsi berlebihan. Meskipun vitamin C penting untuk daya tahan tubuh, dosis yang terlalu besar dapat menyebabkan gangguan keseimbangan mineral dalam tubuh, khususnya kalsium dan magnesium. Kedua mineral ini berperan penting dalam menjaga kekuatan tulang dan kontraksi otot kaki. Bila penyerapan kalsium terganggu, tulang menjadi rapuh, sendi terasa nyeri, dan kaki lebih mudah lelah saat berjalan. Selain itu, pepaya matang juga memiliki sifat laksatif alami, yaitu dapat memperlancar buang air besar. Sifat ini memang bermanfaat bila seseorang mengalami sembelit, tetapi bagi lansia yang mengonsumsinya setiap hari dalam jumlah banyak, efek ini bisa menyebabkan kehilangan cairan dan elektrolit. Otot kaki yang kekurangan elektrolit seperti natrium dan kalium menjadi rentan mengalami kram dan kejang, terutama pada malam hari. Ada pula kisah dari seorang lansia bernama Ibu Ratna, berusia 70 tahun dari Magelang.
Beliau setiap pagi sarapan dengan pepaya matang, karena percaya bahwa pepaya baik untuk pencernaan dan kulit. Namun dalam beberapa bulan, beliau mulai sering merasa kakinya lemas dan tidak sekuat dulu saat berjalan ke pasar. Setelah diperiksa, kadar proteinnya rendah dan elektrolitnya tidak seimbang. Dokter menjelaskan bahwa pepaya matang yang dikonsumsi berlebihan bisa memicu penguraian protein berlebih di dalam tubuh. Setelah beliau mengurangi pepaya dan menambah lauk berprotein seperti tempe dan ikan, kekuatan kakinya mulai membaik. Efek lain yang jarang disadari dari pepaya matang adalah pengaruhnya terhadap pembuluh darah. Pepaya mengandung zat beta-karoten dan flavonoid yang sebenarnya baik untuk melawan radikal bebas. Namun bila kadar gula darah naik setelah mengonsumsi pepaya, senyawa ini bisa berubah fungsi menjadi oksidan ringan, yang justru dapat merusak dinding pembuluh darah kecil di kaki. Akibatnya, sirkulasi darah terganggu, otot kekurangan oksigen, dan timbul rasa nyeri atau kram di betis. Pepaya juga dapat memicu penurunan tekanan darah bagi sebagian orang. Efek ini disebabkan oleh kandungan kalium yang tinggi, sekitar 250 mg per 100 gram buah. Kalium memang membantu menjaga tekanan darah tetap stabil, tetapi bila terlalu banyak, terutama pada lansia dengan fungsi ginjal menurun, tubuh tidak mampu menyeimbangkannya. Akibatnya, tekanan darah bisa turun mendadak dan membuat kaki terasa ringan, kepala pusing, bahkan ada yang hampir terjatuh setelah makan pepaya terlalu banyak. Sahabat channel Lansia Sehat, dari semua penjelasan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa pepaya tetaplah buah yang baik, tetapi harus dikonsumsi dengan bijak. Bagi lansia, porsi aman pepaya adalah sekitar 100 hingga 150 gram per hari, atau kira-kira 2 potong ukuran sedang. Pepaya sebaiknya dimakan tidak setiap hari, melainkan 2 atau 3 kali seminggu saja, agar tubuh tidak kelebihan enzim papain dan gula alami. Selain itu, waktu terbaik untuk makan pepaya adalah pada siang hari setelah makan utama. Pada saat itu, sistem pencernaan bekerja paling aktif dan kadar gula darah lebih stabil. Hindari makan pepaya di pagi hari saat perut kosong, karena papain yang tinggi bisa mengiritasi lambung. Hindari juga memakannya di malam hari, karena efek laksatifnya dapat membuat tubuh kehilangan cairan saat tidur. Untuk menjaga keseimbangan nutrisi, sahabat bisa memadukan pepaya dengan makanan sumber protein seperti yogurt rendah lemak, tahu, atau tempe kukus. Dengan begitu, enzim papain tetap berfungsi membantu pencernaan tanpa mengganggu kadar protein dalam tubuh. Bila sahabat merasa kaki sering lemas, pegal, atau mudah kram padahal sudah makan teratur, cobalah evaluasi pola konsumsi pepaya selama ini. Apakah mungkin porsinya terlalu banyak atau terlalu sering? Kadang, hal yang tampak sederhana seperti makan buah yang terlalu matang bisa membawa dampak besar bagi tubuh lansia. Pepaya memang membantu menjaga pencernaan tetap lancar, tetapi terlalu banyak justru bisa membuat otot kehilangan kekuatannya secara perlahan. Ingatlah bahwa tubuh lansia lebih sensitif terhadap perubahan kecil dalam pola makan. Karena itu, kendalikan porsi dan variasikan buah agar tubuh mendapatkan nutrisi seimbang. Sahabat channel Lansia Sehat, sampai di titik ini kita telah membahas 8 buah yang ternyata bisa diam-diam melemahkan kekuatan kaki bila dikonsumsi berlebihan. Semangka, pisang, durian, nangka, mangga, jeruk, anggur, dan pepaya matang. Setiap buah memang memiliki manfaat, tetapi bagi tubuh lansia, keseimbangan adalah kunci utama. Di bab terakhir nanti, kita akan merangkum seluruh pembahasan ini dengan panduan praktis dari sudut pandang dokter tentang bagaimana cara memilih buah yang aman, menjaga kekuatan otot dan tulang kaki, serta pola makan harian yang tepat agar sahabat tetap kuat dan aktif di usia lanjut. Sahabat channel Lansia Sehat, akhirnya kita telah sampai pada bagian penutup dari pembahasan panjang mengenai 8 buah yang diam-diam bisa melemahkan kekuatan kaki lansia. Sepanjang video ini, kita telah belajar bersama bahwa tidak semua yang terlihat sehat selalu aman bila dikonsumsi tanpa batas. Bahkan buah-buahan yang selama ini dianggap menyehatkan, bisa memberikan dampak negatif bila dikonsumsi berlebihan atau tidak sesuai dengan kondisi tubuh kita yang sudah menua. Mari kita ingat kembali secara singkat. Buah pertama, semangka, meski segar dan penuh air, ternyata bisa menyebabkan kelemahan otot dan kram kaki bila dikonsumsi berlebihan, karena efek diuretik dan kadar gulanya yang tinggi. Buah kedua, pisang, kaya kalium namun dapat membebani ginjal lansia dan memicu hiperkalemia yang membuat otot kaki terasa berat. Buah ketiga, durian, mengandung lemak dan gula tinggi yang bisa memperlambat aliran darah ke otot, menyebabkan kaki terasa berat dan cepat lelah. Buah keempat dan kelima, nangka dan mangga, ternyata bisa meningkatkan kadar gula darah secara drastis,
menyebabkan otot kehilangan energi secara tiba-tiba dan memicu kram kaki. Buah ke-6 dan ke-7, jeruk dan anggur, yang asam dan manis, dapat mengikis mineral penting seperti kalsium dan magnesium dari tulang, sehingga mempercepat nyeri sendi dan pelemahan tulang kaki. Dan terakhir, pepaya matang berlebihan, yang meskipun baik untuk pencernaan, ternyata dapat menurunkan kadar protein tubuh dan membuat otot kaki lemah bila dikonsumsi terlalu sering. Dari 8 buah tersebut, satu kesimpulan penting bisa kita ambil. Bagi tubuh lansia, jumlah dan frekuensi jauh lebih penting daripada jenisnya. Artinya, bukan buahnya yang sepenuhnya salah, tetapi cara dan seberapa sering kita mengonsumsinya yang menentukan apakah buah tersebut menjadi obat atau justru racun bagi tubuh. Sahabat channel Lansia Sehat, dokter ahli gizi lansia menjelaskan bahwa tubuh manusia di usia lanjut mengalami 3 perubahan besar yang membuat pola makan harus diatur ulang. Pertama, metabolisme tubuh melambat, sehingga kalori dan gula dari makanan lebih sulit diubah menjadi energi. Kedua, fungsi ginjal dan hati menurun, menyebabkan kemampuan tubuh membuang kelebihan mineral seperti kalium atau natrium menjadi berkurang. Ketiga, kemampuan otot untuk menyerap nutrisi dari darah juga berkurang, sehingga keseimbangan protein dan mineral menjadi lebih penting dari sebelumnya. Dengan perubahan ini, setiap asupan makanan atau buah harus benar-benar diperhitungkan. Buah yang terlalu manis bisa menyebabkan lonjakan gula darah dan membuat otot kaki kehilangan tenaga. Buah yang terlalu asam bisa mempercepat hilangnya kalsium dari tulang. Dan buah yang terlalu matang bisa membuat tubuh kehilangan protein secara tidak langsung. Semua ini bisa berujung pada kondisi yang sering dialami lansia, kaki lemah, sering kram, mudah pegal, dan sulit berdiri lama. Untuk mencegah hal tersebut, para dokter memberikan 3 pedoman utama dalam memilih buah untuk lansia. Pertama, perhatikan kadar gula buah. Pilih buah dengan kadar gula rendah seperti apel hijau, jambu air, stroberi, dan pepino. Buah-buahan ini tidak menyebabkan lonjakan gula darah drastis dan tetap memberikan vitamin serta serat yang cukup. Hindari buah yang sangat manis seperti mangga matang, durian, dan nangka dalam porsi besar. Kedua, perhatikan tingkat keasaman buah. Buah seperti jeruk, anggur, dan nanas memiliki kandungan asam tinggi yang bisa mengikis kalsium dari tulang. Bila ingin tetap mengonsumsi buah tersebut, pastikan dalam jumlah kecil dan jangan dimakan dalam keadaan perut kosong. Sebaiknya padukan dengan makanan yang bersifat basa seperti kentang rebus, tahu, atau sayuran hijau untuk menetralkan asam. Ketiga, jaga keseimbangan nutrisi harian. Buah sebaiknya hanya menjadi pelengkap, bukan sumber utama makanan. Lansia tetap memerlukan protein yang cukup dari ikan, telur, atau tempe untuk menjaga massa otot. Selain 3 pedoman tersebut, ada pula aturan praktis yang sering disarankan oleh dokter geriatri, yaitu aturan 3 kali seminggu. Artinya, buah manis sebaiknya hanya dikonsumsi 3 kali dalam seminggu, dengan porsi kecil sekitar 1 mangkuk kecil atau 1 potong sedang saja. Buah asam cukup sekali atau 2 kali seminggu. Sementara buah netral seperti apel hijau, pir, dan jambu air boleh dikonsumsi setiap hari dalam jumlah wajar. Banyak lansia terbiasa makan buah di pagi hari saat perut kosong, padahal kebiasaan ini bisa menyebabkan asam lambung naik dan mengiritasi perut. Waktu terbaik makan buah bagi lansia adalah 2 jam setelah makan utama, ketika pencernaan sudah aktif tetapi kadar asam lambung tidak terlalu tinggi. Pada waktu ini, penyerapan vitamin dan mineral berlangsung lebih optimal tanpa membebani sistem pencernaan. Sahabat channel Lansia Sehat, menjaga kekuatan kaki di usia lanjut bukan hanya soal olahraga, tetapi juga soal pilihan makanan yang bijak. Makanan yang tepat dapat memperkuat otot, melancarkan aliran darah, dan menjaga kelenturan sendi. Sementara makanan yang salah, meskipun berasal dari buah, bisa membuat kaki cepat lelah dan kehilangan tenaga tanpa kita sadari. Selain mengatur asupan buah, berjemur di pagi hari juga sangat penting bagi lansia. Paparan sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D alami yang dibutuhkan untuk penyerapan kalsium ke dalam tulang. Lansia yang rutin berjemur selama 10 hingga 15 menit setiap pagi terbukti memiliki tulang yang lebih kuat dan otot kaki yang lebih stabil dibanding mereka yang jarang terkena sinar matahari. Hal lain yang sering diabaikan adalah asupan cairan tubuh. Dehidrasi ringan dapat memperburuk kelelahan otot kaki. Karena itu, meskipun tidak haus, lansia disarankan untuk minum air putih sedikit demi sedikit sepanjang hari, bukan hanya ketika merasa haus. Hindari mengganti air putih dengan jus buah manis, karena justru bisa meningkatkan kadar gula darah dan membuat kaki terasa berat. Sahabat channel Lansia Sehat, mari kita renungkan sejenak.
Kaki yang kuat adalah anugerah besar di usia lanjut. Dengan kaki yang sehat, kita bisa tetap beraktivitas, berjalan, beribadah, dan menikmati masa tua dengan kemandirian. Karena itu, jagalah kaki sebaik mungkin. Perhatikan setiap makanan yang masuk ke dalam tubuh. Bukan berarti harus berhenti makan buah, tetapi belajarlah mengenali tubuh dan mendengar sinyalnya. Bila setelah makan buah tertentu kaki terasa lemas, pegal, atau sering kram, mungkin tubuh sedang memberi tanda bahwa sudah saatnya kita mengatur ulang pola makan. Sebagai penutup, dokter gizi lansia selalu menekankan bahwa tidak ada makanan yang benar-benar buruk, yang berbahaya adalah ketidakseimbangan. Begitu juga dengan buah-buahan yang telah kita bahas hari ini. Semangka, pisang, durian, nangka, mangga, jeruk, anggur, dan pepaya tetap bisa dikonsumsi, asalkan dalam jumlah kecil, tidak setiap hari, dan disesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing. Jadi, mulai hari ini, mari kita belajar untuk lebih bijak. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan menjadi pengingat untuk selalu menjaga kesehatan tubuh dengan penuh kesadaran. Semoga sahabat semua selalu diberikan kaki yang kuat, tulang yang kokoh, dan semangat hidup yang terus menyala hingga usia panjang. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa bagikan video ini kepada teman atau keluarga lansia lainnya, agar semakin banyak yang tahu dan bisa menjaga kekuatan kakinya. Kita akan bertemu kembali di video berikutnya dengan pembahasan menarik lainnya tentang kesehatan lansia, hanya di channel kebanggaan kita, Lansia Sehat.